Upama kaki padha dipun eling ing pitutur engong sira uga satriya arane kudu anteng jatmika ing budi ruruh sarwa wasis samubarangipun. Macapat adalah karya seni, khususnya seni suara. Seni suara macapat ini agak berbeda dengan seni-seni suara yang lain. Menyanyi atau membaca puisi, kalau Jawanya membaca geguritan, itu berlainan. Karena untuk macapat sendiri mempunyai aturan-aturan tertentu yang tidak boleh dilanggar, tidak boleh ditinggalkan. Kalau didefinisikan jarwa dosoknya, macapat tidak mesti le maca papat, tetapi le maca kudu tepat. Mocopat merupakan seni suara atau seni olah vokal menyanyikan tembang Jawa yang telah ada sejak zaman kerajaan Jawa kuno. Tembang mocopat itu sebetulnya memasyarakatnya itu sejak pemerintahan Demak oleh para wali Sunan Kalijogo, Sunan Giri, Sunan Bonang dan sebagainya. Untuk apa? Untuk syiar agama Islam. Sebelum pemerintahan Demak sudah ada tembang-tembang itu, yaitu dalam pemerintahan Mojopahit, pemerintahan Segaluh dan sebagainya. Karena raja-raja itu pada zamannya memberikan nasihat, memerintah dan sebagainya dengan mocopat, sehingga raja-raja pada saat itu sangat mempelajari tembang-tembang mocopat itu. Tetapi masyarakatnya sampai pada rakyat kecil itu adalah zamannya para sunan, para wali itu. Tetapi itu tidak ada referensinya. Apakah benar sejak para wali tidak ada catatan yang bisa menunjukkan itu secara pasti. Tapi itu dipercaya. Mocopat itu tembang dengan menggunakan kaidah atau metrum-metrum tertentu. Misalnya satu tembang dengan satu pupuh yang sama, nama judul tembangnya sama itu ya, itu mempunyai aturan guru lagu, guru wilangan, dan guru gotro. Ya, misalnya kalau guru lagu itu di bagian belakangnya A, E, U-nya itu suku bagian belakang itu pasti ada sama sesuai metrum, sesuai kaidahnya. Kemudian guru wilangan dalam satu baris ada berapa suku kata, itu ada hitungan tertentu. Guru gotro dalam satu bait itu terdiri dari berapa baris. Semua ada di mocopat. Dan mocopat itu mempunyai istilahnya apa ya? Watak tembang. Misalnya kalau untuk mengungkapkan teks atau rasa yang
menggebu, marah, perang dan sebagainya, itu menggunakan tembangnya durma, pangkur ya, seperti itu. Tapi nanti kalau melankolis, kemudian sampai menangis, itu bisa dengan Mas Kumambang. Ya, karena tembang notasinya dan wiromonya itu berbeda dengan yang lainnya. Itu bahwa ketika kita melantunkan tembang mocopat, kalau kita tidak menggunakan rasa, hambar. Tapi ketika kita menembang mocopat dengan menggunakan rasa, meskipun orang yang diberi tembang itu tidak tahu teksnya, dia bisa merasakan sampai apa pesannya paling tidak. Oh itu kok mesake atau rasanya itu terenyuh. Itu dari itu tadi notasinya dan iramanya gitu. Pada hakikatnya mocopat dinyanyikan tanpa iringan gamelan. Kalau mocopat sendiri ini tanpa iringan, jadi full vokal. Kalau sudah diiringi dengan gamelan, itu namanya sudah bukan mocopat, tetapi gending. Gendingnya ada gending pangkur, gending dandang gulo, gending mijil dan sebagainya, itu semuanya diiringi dengan gamelan. Tapi kalau mocopat itu tanpa gamelan sama sekali. Tetapi mocopat itu bisa menjadi dasar untuk beranjak kepada kesenian-kesenian yang lain. Tadi misalnya mocopat bisa digunakan nanti akhirnya menuju ke gending-gending. Bisa untuk campur sari, ya, bisa untuk wayang, bisa untuk ketoprak, bahkan bisa untuk mengiringi jatilan. Dadi suta satyaning Mocopat terdiri dari 11 macam atau biasa disebut 11 pupuh, yaitu Mas Kumambang, Mijil, Sinom, Kinanti, Asmorodono, Gambuh, Dandang Gulo, Turmo, Pangkur, Megatro, dan Pocong. Sebagai tembang, mocopat memiliki aturan tertentu, meliputi guru gotro atau jumlah lare, guru wilangan atau jumlah suku kata, dan guru lagu atau bunyi suku kata dalam akhir lare. Unsur-unsur inilah yang dinamakan metrum. Metrum berfungsi sebagai pembeda jenis tembang yang satu dengan jenis tembang yang lain. Misalnya pocong memiliki metrum sebagai berikut. Memiliki guru gotro 1, artinya tembang pocong memiliki 4 lari kalimat dalam satu bait. Memiliki guru wilangan 12, 6, 8, 12. Maksudnya, setiap kalimat harus mempunyai jumlah suku kata 12, 6, 8, 12. Kalimat pertama berjumlah 12 suku kata. Kalimat kedua berjumlah 6 suku kata. Kalimat ketiga berjumlah 8 suku kata. Dan kalimat keempat berjumlah 12 suku kata. Memiliki guru lagu U, A, I, A. Maksudnya adalah akhir suku kata dari setiap kalimatnya harus bervokal U, A, I, A. Jika digambarkan dalam rumus atau tabel metrum pada mocopat adalah sebagai berikut. Masing-masing jenis mocopat memiliki makna dan bercerita tentang tema yang berbeda-beda. Selain itu, setiap jenisnya juga memiliki karakter atau watak yang berbeda pula. Syair mocopat berisi tentang banyak hal. Ada tentang sejarah, ajaran hidup, nasihat, dan doa. Cakupan cerita kehidupan dalam mocopat meliputi masa manusia sebelum lahir sampai pada masa penantian ke surga.
tembang mocopat itu orang mengatakan menggambarkan kehidupan manusia dari lahir sampai mati, bahkan sebelum lahir sampai sesudah mati. Ya, itu ya filosofinya mocopat. Di dalam tembang-tembang mocopat ini terkandung nilai-nilai luhur yang masih relevan. Jadi relevansinya sangat tinggi untuk diamalkan, dilaksanakan oleh masyarakat. Jadi di dalam tembang-tembang mocopat itu sendiri banyak sekali petunjuk-petunjuk. Karena tembang mocopat ini bisa digunakan untuk membaca sejarah. Ya, namanya babat. Babat Sultan Agung, babat Mentawis, babat Pejajaran, babat Mojopahit dan sebagainya. Itu adalah sejarah. Tetapi juga bisa untuk membaca serat. Serat itu bukan serat atau surat kepada yang terhormat, tidak. Tapi yang namanya serat itu adalah aturan-aturan dan larangan-larangan yang dibuat oleh para empu agar bisa diamalkan, dilaksanakan oleh masyarakat. Satu contoh, serat Wulangreh itu dibuat oleh Sri Sunan Pakubuwono yang keempat. Serat Widotomo itu dibuat oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro. Keduanya di Surakarta. Di Yogyakarta juga ada yang namanya Serat Suryorojo. Ini dibuat oleh Sri Sultan Hamengkubuwono yang ketiga. Kemudian ada lagi Uran-uran Bejo. Uran-uran Bejo itu dibuat oleh Ki Ageng Surya Mentaram. Ki Ageng Surya Mentaram itu adalah putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono yang ketujuh. Ya, jadi di samping babat juga bisa untuk memberikan nasihat dan larangan. Kemudian bisa juga untuk kegiatan-kegiatan yang masa kini, sosialisasi pembangunan dan sebagainya, bahkan untuk kampanye. Keraton memanfaatkan seni suara ini sebagai sarana widyadana yang berarti memberi pengetahuan kepada rakyatnya. Mocopat dipandang efektif untuk memberikan pengetahuan ajaran kepada rakyat karena dengan tembang orang akan lebih mudah menerima ajaran. Masyarakat Yogyakarta sampai saat ini masih banyak yang menggelar acara mocopatan secara rutin. Tembang mocopat juga sering dibawakan saat acara Midodareni, peringatan hari lahir atau weton, dan untuk mendoakan orang yang sudah meninggal. Tentu saja, isi syairnya disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuannya. Memang dulu itu kalau kita mocopat itu duduk lesehan. Duduk lesehan. Nah, memang pada saya masih kecil itu sering ikut bapak itu mocopat dalam jagongan Bayen. Di situ dibacakan tembang-tembang mocopat yang isinya semuanya adalah doa. Doa untuk si jabang bayi. Doa untuk keselamatan jabang bayi, untuk keselamatan orang tuanya, keluarganya. Kita melihat bahwa mocopat bagian dari sastra, ya, tentu saja itu sesuatu yang indah, kemudian menyenangkan dan bermanfaat. Sebagai contoh itu karena saya suka membaca naskah-naskah kuna, ya, usianya naskah itu hampir 200 tahun. Di salah satu naskah diceritakan bahwa saya menulis naskah ini menggunakan bentuk tembang mocopat sebagai, kalau istilah zaman sekarang itu psikoterapi
untuk menyembuhkan diri tapi tanpa obat. Menyembuhkan diri dengan lantunan tembang. Bayangkan Mbak ya Mas, lantunan tembang bisa menyembuhkan diri dari rasa benci, dengki, sakit hati, amarah, ya, kecewa. Ketika kita nembang mocopat itu tadi, atau mendengarkan saja, mendengarkan lantunan tembang mocopat yang dimuati teks-teks tertentu, terutama teks piwulang, akan menjadi bisa dijadikan untuk mawas diri. Oh, jadi kaya ngono to, kisah masa lalu itu seperti itu. Oh, berarti orang hidup itu harus demikian. Kepasrahan diri kepada Tuhan atas peristiwa yang kita alami kemarin-kemarin yang menjengkelkan atau menyakitkan hati tidak seberapa dibandingkan kisah-kisah yang ada di naskah-naskah kuno tentang misalnya Panembahan Senopati atau kisah para wali, para raja terdahulu, para nabi dan sebagainya. Itu diungkapkan dengan tembang mocopat yang mempunyai pesan-pesan tertentu sesuai dengan watak tembangnya. Selain diungkapkan dengan kata-kata, juga diungkapkan dengan rasa si penembang itu tadi. Ya, oleh sebab itu, saya pernah membaca naskah di Paku Alaman pada zaman Paku Alam 2 tahun 1840-an ya. Itu begini, setiap malam Jumat mereka atau Paku Alam itu mengundang para abdi dan sentononya untuk bersama-sama mendengarkan kisah misalnya Taju Salatin atau piwulang-piwulang yang lain, kisah kepahlawanan ya, Panembahan Senopati dan sebagainya. Bahkan Pangeran Diponegoro itu ketika kesal sekali dengan situasi sekelilingnya yang sangat menyesakkan dada, dia berusaha untuk menenangkan diri dengan tolong bacakanlah aku kisah Arjuna Wijaya. Kenapa? Karena kisah Arjuna Wijaya itu pengendalian diri. Ya, itulah dia ingin seperti Arjuna Wijaya yang bisa mengalahkan emosi letupan-letupannya itu dengan bertapa. Tapanya Diponegoro dengan cara mesubuti tadi. Seperti itu melalui tembang-tembang yang dilantunkan oleh abdinya yang bisa nembang. Nembang mocopat berarti dia itu rasanya terolah ya, karena dengan wiromo, wiroso ya, semuanya itu dilakukan dengan senang hati. Mocopat kalau ditembangkan dengan kesusu, tidak memakai irama yang betul atau direpke ya, bahasa sakarangnya direpke, wis ilang mocopate. Ya. Ya, karena di situ lantunannya cepet enggaknya, lombo cepetnya itu juga diperhitungkan. Ya. Karena apa toh? Dengan mocopatan dia kan ajar sabar. Coba, kalau enggak sabar enggak bisa tembang mocopat. Karena kita dilatih untuk sabar. Ora kesusu, sing sareh nembangi. Seperti itu. Karena emosi itu bisa mempercepat tembang. Ya, kalau kita dengan emosi banget mesti kok nembang ya kesusu. Padahal dibutuhkan sareh. Kecuali yang tadi Durma Pangkur, pasti ada nada-nada tinggi yang menghentak, ada nada yang harus diperkuat di sini, ya seperti itu. Di daerah istimewa Yogyakarta, ada sebuah sekolah yang mengkhususkan mempelajari tentang mocopat. Kawedanan Hageng Punokawan, KHP Krido Mardowo, Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Berlokasi di Jalan Roto Wijaya nomor 3, sekolah mocopat ini dibuka untuk umum bagi siapa saja yang ingin mempelajari mocopat. Secara rutin diadakan latihan mocopat tiap sore pada hari-hari tertentu. Supaya bisa nembang dengan baik, ini harus
menyadari antara lain dasar suara. Bagaimana dasar suaranya? Apakah bisa membedakan antara selindro dan pelok? Kemudian juga harus mengetahui cara memenggal kalimat. Kalau kita salah dalam memenggal kalimat, maka kalimat itu akan berubah artinya. Dalam bahasa Mocopat namanya pedotan. Tataran atau taraf belajar Mocopat. Yang pertama dari bawah itu belajar nembang dan belajar membaca. Nembang dan membaca. Membacanya itu pun juga harus belajar. Karena tadi kalau membacanya salah, akhirnya artinya salah. Makanya belajar nembang dan belajar membaca. Kemudian tataran kalau itu sudah bisa, kemudian sedikit-sedikit belajar membuat naskah. Kemudian belajar menerjemahkan. Kalau saya mengatakan ini bukan hanya miliknya orang Jogja, tapi miliknya orang Jawa. Jadi kalau saya berpendapat, kalau orang mengatakan Mocopat akan punah, saya tidak rela. Saya mempunyai pendapat selagi di mana saja ada orang Jawa, masih akan ada Mocopat. Harapan kami tentang Mocopat, yang pertama, kami harapkan warga masyarakat, lebih-lebih generasi muda, ini suka untuk belajar Mocopat. Karena di dalam Mocopat terdapat nilai-nilai luhur yang bisa diamalkan oleh warga, oleh manusia. Kemudian yang kedua, harapan kami Mocopat di Yogyakarta khususnya ini bisa ngeremboko dan lestari, berkembang dan abadi. Itu saja yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Sekar Mijil. Pomo kaki padha dipun eling ing pitutur engong, sira uga satriya arane kudu anteng jatmika ing budi, ruruh sarwa wasis samubarangipun. Sekar Kinanti. Padha gulangen ing kalbu ing sasmita amrih lantip. Aja pijer mangan indra kaprawiran den KSD pesunen sariranira sudanen dahar lan guling. Sekar Sinom. Ambeke kang wus utama tan ngendak
gunaning janmi ami guna ing aguna sak solahe kudu bati pintere den alingi bodhone dinaka ngayun pamriye den ida aja ngarani bangkit sukalila den ina sak padha-padha Sekar Asmarandana. Padha netepana ugi kabeh parentahing sarak terusno lair batine salat 5 wektu uga tan kena dininggalo sapa tinggal dadi gabuk yen misih demen neng praja Sekar Gambuh. Sekar Gambuh ping catur kang cinatur polah kang kelantur tanpa tutur katula-tula katali kedaluwarsa katutuh kepatuh pandati awon Sekar Dandanggulo. Pamedare wasitaning ati cumantaka aniru pujangga dahat muda ing batine nanging kedah ginunggung datan weruh yen akeh ngesemi ameksa angrumpaka basa kang kelantur tutur kang katula-tula tinalaten ruruh kelawan aririh mrih padhanging sasmita Sekar Durma dipun sami ambanting sariranira cegah dahar lan guling darapon sudawa nafsu kang ombro-ombro reremo ing diasireki
dadi sabarang karsanira lestari. Sekar Pangkur. Sekar Pangkur kang winarna lelabuhan kang kanggo wong ngurip. Ala lan becik puniku prayoga kawruhana adat waton puniku dipun kadulu miwah ta ing tata krama den kaesti siang ratri. Sekar Megat Truh. Wong ngawula ing ratu luwih pekewuh nora kena minggrang minggring kudu mantep sartanipun setya tuhu marang Gusti dipun miturut sakpakon. Sekar Pucung. Kamulane kaluwak nom-nomanipun pandadi setunggal pucung arane puniki yen wis tuwa kaluwake pisah-pisah. Sekar Mas Kumambang. Nadyan silih bapa biyung kaki nini sedulur miang sana kelamun muruktan becik nora pantes yen den nuta